warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Lalu gimana perjalanannya? Apakah lancar atau ada kendala? Lancar sih, lumayan, nggak ada macet, nggak hujan gitu. Alhamdulillah ya. Saya sangat mengapresiasi ya karena telah datang menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti sesi konseling yang kedua ini. Dan kemarin kita itu sudah melakukan sesi konseling yang pertama, dan sekarang kita akan melakukan sesi konseling yang kedua yang kita kemarin sudah sepakati. Lalu dalam sesi konseling yang kedua ini sama ya seperti yang sesi konseling yang ke-1. Di sesi konseling yang kedua ini ada beberapa asas, dari mulai asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaan. Dalam kontrak waktunya juga sama sekitar 30 sampai 45 menitan. Gimana, apakah bersedia? Ya, bersedia. Baik, di sini juga saya izin membawa catatan ya, apabila ada hal-hal yang perlu dicatat akan saya catat. Dan saya juga izin untuk merekam ya sesi konseling yang kedua ini buat salah satu tugas mata kuliah dan untuk laporan ke dosen saya. Gimana, apakah boleh? Boleh. Nah, dalam sesi konseling yang pertama kemarin kita sudah menyepakati tugas rumah, yang dimana Anda itu akan belajar terlebih dahulu ya sebelum presentasi gitu ya. Ya, betul. Baik. Gimana, apakah sudah dilakukan? Sudah sih, karena kebetulan kan minggu sekarang presentasinya, jadi udah dilakukan. Gimana presentasinya kemarin? Apakah masih ada ketakutan gitu, cemas atau gimana? Kalau cemas, ketakutan tuh masih ada pastinya ya, tapi kayak materinya cukup lumayan menguasai gitu kemarin tuh, jadi nggak se-ngeblank sebelum-sebelumnya gitu, karena dari PR itu kan harus belajar sebelum presentasi. Mungkin dari itu, karena itu jadi lumayan agak lancar. Jadi alhamdulillah ya kemarin presentasinya lancar, dan karena Anda belajar terlebih dahulu gitu, jadi Anda tidak terlalu ngeblank gitu ya. Lalu perubahan positif apa sih yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kali kita ketemu? Mungkin yang saya sadari ya dari yang tadi itu, jadi saya ada keinginan buat belajar gitu, jadi kayak PR itu tuh saya kayak jadi tantangan gitu, tantangan yang harus saya hadapi. Jadi perubahannya tuh yang tadi ya, yang Anda sudah mulai bisa gitu buat belajar terlebih dahulu. Baik, luar biasa sekali ya. Berarti Anda itu sudah lumayan agak bisa gitu sedikit-sedikit, tidak cuma saat presentasi, karena Anda sekarang sudah mulai membiasakan diri untuk belajar terlebih dahulu gitu ya. Anda hebat sekali ya mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran apa yang mampu membuat diri Anda itu bisa gitu belajar dulu gitu. Kan sebelumnya itu Anda itu suka cemas gitu ketika mau presentasi. Nah, Anda juga sering tidak melakukan belajar dulu gitu ya. Nah, gimana kok Anda bisa gitu belajar dulu gitu? Mungkin karena jadi ada keinginan itu dari sisi konseling kemarin dikasih tugas, jadi ada keinginan, terus kayak ada rasa tanggung jawab juga, udah dikasih tugas masa nggak dikerjain gitu. Nah, kayaknya mungkin karena itu, tapi harapan saya sih semoga kedepannya juga tetap kayak gitu, bukan karena ada PR lagi. Ya, jadi Anda itu melakukan itu kemarin karena ada tugas ya, jadi Anda kerjakan gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada tugasnya ya gak bakalan gitu kayaknya. Baik, jika seandainya diskalakan nih dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu adalah kondisi terpuruk Anda, dan 10 itu Anda itu sudah merasa terbebas dari masalah Anda gitu.
ada di posisi skala berapa Anda sekarang? Kayaknya kalau kemarin 6, sekarang kan udah naik ke 7 gitu, jadi udah ada perubahan. Luar biasa sekali ya, berarti Anda itu mampu untuk mencapai S1 ya, naik ke 1 ke atas gitu, dari 6 ke 7. Kalau boleh tahu kenapa gitu ada di 7? Karena saya merasa kayak mulai ada perubahan gitu, meskipun baru sedikit dan belum konsisten ya, tapi setidaknya ada perubahan sedikit mah gitu, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi Anda itu dari sesi 1 kemarin ke sekarang itu lumayan ada perubahan, jadi Anda itu menempati skala 7 ya. Baik, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin Anda itu memerlukan waktu untuk menjawabnya. Jika seandainya buku ini diutamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan ke saya itu tuntas, dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup matanya dan biarkan Anda rileks dan nyaman. Dan sekarang silakan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Silakan. Sudah. Sekarang saya ingin Anda membuka mata Anda dan fokus pada halaman buku yang Anda buka. Dan apa cerita yang Anda lihat pada halaman itu? Kayaknya kayak kehidupan saya yang lebih baik. Kehidupan Anda yang lebih baik. Yang saya inginkan selama itu akhirnya ada itu. Yang dimaksud kehidupan Anda yang lebih baik itu seperti apa? Yang tidak dikelilingi oleh rasa takut, jadi nggak ada takutnya, terus kehidupan yang juga kayak saya yang versi lebih baik gitu, yang lebih berani, yang lebih pede, terus yang lebih nggak gampang panik kayak sekarang gitu. Jadi cerita yang ada di halaman itu yaitu diri Anda yang sudah lebih baik lagi dari masalah yang kemarin. Kalau boleh tahu, apa judul atau cerita yang menggambarkan perasaan Anda pada halaman itu? Kalau judul kayaknya bagian terbaik. Bagian menarik sekali ya. Apa sih yang berbeda dari cerita ini sama cerita yang dulu, yang lain? Berbeda karena yang di sini tuh versi saya yang terbaik, sedangkan yang lain itu versi saya yang masih berproses, itu masih jauh dari kata terbaik. Jadi cerita yang ini itu cerita kehidupan Anda yang lebih baik lagi, dan yang dulu itu yang kurang baiknya gitu. Lalu apa sih yang paling Anda rasakan berbeda pada cerita itu? Diri saya sih, saya ngeliat di buku itu diri saya yang versi percaya diri banget gitu, percaya diri dan ceria gitu, jadi itu tuh yang paling saya lihat berbeda sama apa yang ada sekarang. Jadi Anda itu lebih percaya diri gitu ya di buku itu tuh. Dalam cerita itu, siapakah yang pertama kali menyadari bahwa Anda itu sudah berubah menjadi orang yang lebih percaya diri lagi, orang yang bahagia lagi? Kalau di bayangan saya sih kayaknya ini tuh kan, di bayangan saya situasinya kayak di kampus, di lingkungan akademik lah, jadi mungkin yang paling menyadari itu kayak teman-teman.
sadari bahwa Anda itu sudah berubah menjadi lebih percaya diri lagi? Mungkin dari sikap saya yang tadinya mungkin saya banyak diam terus agak tertutup, karena saya udah percaya diri, mungkin saya jadi lebih terbuka dan lebih ceria lagi. Itu yang mereka saya. Jadi teman-teman Anda itu menyadari bahwa Anda itu sudah lebih percaya diri yang tadinya mungkin agak gimana gitu ya di kelas itu. Nah sekarang mah teman-teman lihat itu Anda sudah sangat berubah. Lalu kira-kira apa sih yang teman-teman Anda katakan ketika melihat Anda itu sudah mulai percaya diri? Kayaknya saya mereka bakal ngomong kayak apa ya, kayak ada yang beda gitu sama ini bakal gitu sih, ada apa gitu. Jadi teman-teman Anda ketika melihat Anda sudah berubah, teman Anda kayak nanya ada apa gitu, kok beda gitu ya. Dan saat Anda mendengar kayak orang-orang nanya seperti itu, apa sih yang Anda rasakan gitu? Pastinya senang sih, terus kayak ngerasa akhirnya gitu ada di titik ini, dan hari itu datang juga gitu. Terus merasa bangga juga pastinya karena bisa ada di posisi itu, karena saya menganggap sekarang tuh kayak gak mungkin, tapi ternyata mungkin. Jadi Anda itu merasa senang ya ketika teman-teman Anda itu menyadari bahwa ada perubahan dalam diri Anda, dan Anda pun kayak akhirnya gitu kayak momen yang ditunggu-tunggu gitu. Iya. Dan jika dirasakan di bagian tubuh manakah Anda rasakan perasaan dari Kayaknya di bagian dada. bagian dada. Sekarang saya ingin Anda untuk fokus pada perasaan itu, perasaan bahagia yang tadi. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan benar perasaan senang itu. Apakah perasaan senang itu besar atau kecil? Enggak terlalu besar sih. Gak terlalu besar. Gak terlalu besar, kecil atau sedang? Kecil. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk kayak bulat, tapi warnanya itu kayak kuning emas cerah gitu. Terus di pinggir-pinggirnya ada cahaya. Baik, sekarang fokus pada perasaan bahagia yang kecil, berbentuk dan bentuknya itu bulat, berwarna kuning emas. Lalu adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu Anda? Saya kayaknya kurang ingat nih, tapi kayaknya ada nih. Kalau boleh diingat-ingat lagi nih, persisnya itu kapan gitu? Saya pas awal-awal masuk kuliah. Awal masuk kuliah. Berarti kalau boleh tahu umuran berapa? Umur 18-an kayaknya. 18. Kalau boleh tahu apa yang terjadi pada saat pas awal masuk kuliah itu? Karena pas saya masuk kuliah itu masih kayak jiwa saya masih SMK gitu, jadi belum seberat pas setelah kuliah gitu bebannya. Jadi saya masih ngerasa ada happy-nya, terus masih cukup percaya diri juga gitu. Jadi Anda pas awal masuk kuliah Anda itu masih ada jiwa SMK-nya, Anda merasa happy, bahagia karena kan ketika sesi 1 ya Anda itu membicarakan bahwa Anda itu punya teman yang suportif ya. Ya jadi mungkin kayak ya masih diri Anda itu kayak masih di SMK gitu ya. Lalu apa yang
yang berbeda pada diri Anda saat itu? Yang berbeda mungkin kalau dibanding sama sekarang ya, dulu tuh nggak banyak pikiran, kayak nggak banyak belum stres sekarang gitu. Jadi terus nggak banyak yang dipikirin, jadi belum banyak takutnya juga. Pada saat itu Anda itu nggak terlalu banyak pikiran, nggak yang kayak sekarang mungkin ya. Sekarang apalagi kan semester 7 ya. Lalu apa sih yang membuat Anda itu bisa gak mempunyai banyak pikiran pas dulu itu? Apa tadi? Kenapa dulu enggak karena mungkin dulu tuh masih transisi dari SMK ke kuliah, terus karena masih baru pada kenal ya teman-temannya, belum kenal dekat banget gitu, jadi kayak mereka tuh masih nunjukin sisi baiknya aja gitu. Jadi saya juga belum tahu sisi kurang baiknya mereka gitu. Jadi saya kira tuh mereka ya udah baik aja gitu. Jadi saya tuh nggak banyak pikiran, nggak banyak takut. Kalau setelah itu kan jadi tahu gimana seperti mereka, ternyata mereka tuh banyak ngejudge gitu. Nah jadi dari karena dulu itu Anda itu belum tahu sifat asli mereka gitu, jadi Anda nggak terlalu banyak pikiran gitu. Jadi kayak ya udah pulas-pulas aja gitu ya. Baik, sekarang saya ingin Anda itu fokus kembali pada perasaan bahagia Anda yang tadi. Bawa kembali sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman lain? Enggak ingat sih saya cuma ingatnya sampai pas awal kuliah aja. Jadi nggak ada ya? Sekarang saya mau bertanya dari skala 0 sampai 10. Yang dimana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 itu adalah kondisi yang terbaik, yang dimana Anda itu sudah sangat berubah gitu. Ada di skala berapakah posisi Anda saat ini? Kayaknya apa ini nyambung sama yang skala yang pertama tadi? Iya. Ada kenaikan sih. Kayaknya jadi 7,5. Jadi 7,5. Yang tadinya 7 ya juga. Luar biasa ya, karena bisa naik setengah ya, walaupun setengah tapi itu tuh kayak kan sulit gitu ya untuk naik ke atas tuh gitu. Nah, Anda itu mencapai 7,5, jadi naik setengah. Bagaimana sih Anda bisa mampu gitu mencapai angka 7,5 gitu? Karena dari awal sesi ini sampai sekarang tuh saya jadi menyadari gitu. Jadi gimana awal mulanya? Tadinya kan saya kayak bingung gimana awal mulanya. Tapi ternyata saya jadi tahu. Terus udah belajar juga, terus udah cukup banyak sebenarnya. Nah sekarang kira-kira apa sih yang perlu terjadi pada diri Anda gitu supaya dapat naik 1 poin lagi ke atas? Ya, mungkin lebih berani mungkin ya. Lebih berani. Soalnya mungkin kemarin-kemarin Anda itu sudah melakukan tugas rumah yang mana Anda itu sudah belajar terlebih dahulu sebelum presentasi, cuma mungkin belum yang agak berani gitu ya untuk tampil. Mungkin Anda itu tadi ingin memberanikan diri ya. Ternyata Anda itu menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk mengubah diri Anda. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan lagi gitu dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan Anda?
sih ini satu aja dulu deh, biar soalnya yang satu juga belum tentu bisa saya lakuin. Jadi Anda tetap mau memberanikan diri gitu. Kira-kira seperti apa yang perlu Anda lakukan? Memberanikan diri. Kalau ada di banyak bukannya orang ya, di tempat di kelas mungkin kelas presentasi, saya itu bisa lebih lihat ke mereka, jadi nggak lihat kemana, ke atas ke bawah, tapi ke mereka. Jadi ketika Anda di kelas gitu, Anda ingin bisa untuk melihat ke mereka, ke orang-orangnya. Soalnya Anda biasanya lihat ke mana gitu ya, ke atas ke bawah kemana gitu. Nah ini mah ingin bisa kayak melihat orang-orangnya gitu. Terus apalagi yang perlu Anda lakukan supaya dapat kayaknya sih selain itu saya juga harus lebih membuang pikiran dulu kayaknya, membuang pikiran negatif itu dulu, membuang pikiran-pikiran. Bagaimana cara Anda melakukan itu? kayaknya nggak bisa dengan cara paksain buat fokus ke materinya sampai ini, jadi saya lupa sama hal-hal negatif gitu. Baik, apakah ada lagi? Baik, sebelum mengakhiri sama seperti sesi konten sebelumnya, saya ingin Anda menuliskan pesan ya yang Anda dapatkan selama sesi konseling ini dan menuliskannya dalam kertas. Boleh dibaca. Jadi pesannya tuh sesi konseling itu cukup berkesan, terus cukup apa ya, buat saya yang awam tentang konseling itu kayak ini jadi gampang dicerna gitu. Oh ternyata konseling itu ini, oh ternyata bukan cuma sekedar curhat gitu, jadi alurnya tuh sederhana gitu, mudah dimana. Baik, terima kasih ya. Saya juga sangat senang sekali ya karena hari ini ada kemajuan. Konseling alurnya itu kayak gimana, kan anggapannya kan konseling itu kayak udah sehat gitu, tapi ternyata enggak, ada tahapan-tahapannya kayak tadi berbentuk apa yang kayak gitu, terus ditarik ke masa lalu, ada yang terjadi gitu, jadi saya tuh tahu kalau hal itu kayak gitu buat tahu solusinya gitu. Saya sangat senang sekali ya karena Anda itu tadi ada kemajuannya yang dari sesi satu itu Anda berada di skala 7 dan pada sesi kedua Anda berada di skala 7,5, jadi Anda itu naik ke atas setengah ya. Dan Anda juga tadi itu menceritakan bahwa ada perubahan ya, yang tadinya di sesi konseling yang ke-1 itu Anda suka cemas ketika presentasi. Nah, lalu Anda juga suka tidak belajar terlebih dahulu kalau misalkan mau presentasi. Nah, pada sesi konseling yang kedua Anda sudah mulai bisa untuk belajar terlebih dahulu ketika mau presentasi. Jadi ada perubahan. Dan Anda
dilakukannya atau tidak.